Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Yusuf, NIM 21 120 Kali ini saya akan membacakan tentang kasus-kasus yang ada di bidang finance atau keuangan. Yang pertama itu kasus-kasus ini berdampak kepada dunia IT, khususnya tentang peretasan. Jadi di mana saya akan membahas dampaknya terhadap individu, perusahaan, dan juga negara, serta undang-undang yang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Yang pertama ada kasus Jiwasraya tahun 2019. Kasus ini modusnya yaitu penggelapan dana investasi melalui manipulasi laporan keuangan dan investasi di saham-saham berkinerja tersebut. Manajemen perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menggelembungkan nilai aset investasi. Lalu pelaku kejahatannya yaitu direktur utama dan manajemen bersama sejumlah pihak eksternal seperti broker saham. Jadi bukan hanya satu pihak saja, tetapi ada banyak pihak eksternal. Lalu dampaknya kepada individu yaitu kehilangan kepercayaan dan juga dana investasi ke Jiwasraya, dan juga banyak pensiunan yang bergantung pada klaim asuransi. Lalu dampak pada perusahaan itu kerugian sebesar 16,8 triliun dan citranya rusak. Perusahaan terpaksa melakukan restrukturisasi. Jadi artinya perusahaan membangun ulang struktur organisasi mereka. Lalu dampaknya kepada negara yaitu negara harus mengalokasikan anggaran bailout Jiwasraya yang membebani APBN, dan kepercayaan terhadap industri keuangan pengawasan negara juga terganggu. Jadi dampaknya juga kepada negara juga lumayan besar. Kita ke kasus berikutnya. Maaf, kita lihat dulu undang-undangnya. Undang-undang yang digunakan untuk menjerat ini yaitu pasal 35 tentang pemalsuan dokumen elektronik yang merugikan pihak lain. Kita ke kasus berikutnya, yaitu kasus fraud Bank Senturi 2008, yaitu pencucian uang dan penyelewengan dana melalui pemberian kredit tanpa jaminan yang tidak sesuai prosedur. Lalu pelaku kejahatannya itu pemilik bank, pejabat bank, dan juga pihak ketiga yang bekerja sama melakukan pencucian uang. Ini adalah bank yang sangat-sangat tidak bagus. Dampak pada individu yaitu nasabah kehilangan tabungan, terutama mereka yang memiliki simpanan besar di bank sektor. Lalu ada juga dampak kepada perusahaan yaitu memerlukan bailout pemerintah sebesar 6,7 triliun. Dampaknya juga kepada negara yaitu menimbulkan kontroversi politik dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga perbankan serta pengawasan OJK. Lalu undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang ITE lama, pasal 30 dan 20 relevan dalam kasus ini karena melibatkan akses ilegal ke sistem perbankan untuk memanipulasi data digital dan menghapus transaksi tertentu. Ya, jadi ada transaksi tertentu yang dihapus oleh pihak bank dan juga pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank Senturi. Jadi kita ke kasus berikutnya yaitu kasus peretasan dana induk KUPI 2020, yaitu peretasan akun melalui phishing untuk mengakses dana perusahaan dan pengguna. Oke, jadi ini jelas bukan usaha dari GoPay sendiri, tetapi ada pihak eksternal yang mencoba untuk memanfaatkan celah keamanan dan mencuri dana dari saldo GoPay orang lain. Pelaku kejahatannya itu ya hacker ya, dan memanfaatkan informasi palsu serta eksploitasi sistem. Jadi kita bisa katakan bahwa sistem keamanan dari GoPay itu lemah. Lalu dampak kepada individu itu banyak kehilangan saldo GoPay mereka ya. Dan juga individu merasa tidak aman menggunakan platform digital, yaitu platform GoPay. Dampaknya kepada perusahaan GoPay harus mengajar kerugian pelanggan, memulihkan sistem keamanan dan citra yang tercoreng di masyarakat. Lalu dampak kepada negara yaitu menjadi keraguan masyarakat terhadap teknologi keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
kaitannya dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 31 yang mengatur tentang akses digital dan sistem elektronik dan penyadapan data digital. Pelaku perusahaan dapat dijerat dengan hukuman pidana berdasarkan pasal ini. Ya. Jadi dari kasus ini bahwa kita bisa pelajari bahwa bukan hanya hacker saja, tetapi pihak internal dari perusahaan tersebut juga bisa memanipulasi data dan memainkan peran-peran yang krusial sehingga data-data itu dicuri dan dipergunakan dan disalahpergunakan untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya dan terima kasih.